Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa atimmul hajja wal umrata lillah. وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saya muliakan, saya hormati ayah anda Bapak Haji Abdul Rashid, ya. Ini adalah orang tua saya bersama ibu. Saya muliakan, saya hormati para perwakilan Islam Group beberapa daerah. Ada bunda saya, Ibu Ulfa, Ibu Haja Ulfa, bersama rombongan jamaah dari Kabupaten Bone. Saya muliakan, saya hormati perwakilan Kota Parepare, Ibu Haja Basira bersama rombongan. Di sini ada dari owner toko Pink, ya, bersama keluarga, masya Allah, ya. Berjumpa bersama kita. Di sini juga ada dari Kabupaten Bulu Utara, ya. Masya Allah, gabungan kita dari Kabupaten Sopeng juga ada. Jadi kita tergabung dari beberapa rombongan, ya. Juga ada dari Sengka, Wajo. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat afiat, insyaallah. Tiba saatnya sore hari ini adalah hari terakhir. Kita akan berpisah besok dengan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Nah, tentunya perpisahan ini jangan kita sia-siakan menjadi sebuah perpisahan yang tidak membawa keberkahan, ya. Karena kerugian yang paling tinggi adalah hadirnya jasad di hadapan Rasulullah, tapi hati tidak pernah merasa kebahagiaan bersama Rasulullah. Sebagaimana orang yang berada di dalam rumah bersama dengan orang yang dia cintai, tapi tidak ada kebahagiaan berada di dalam rumah, maka jauh daripada sabda Rasulullah mengatakan baiti jannah, rumahku adalah surga. Ya, bagaimana keberadaan kita di sini menjadi surga bagi kita, ya. Kenapa? Karena kita bersama dengan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, manusia paling sempurna, manusia pembawa kebahagiaan, ya, manusia penyelamat, ya. Andainya ada yang mampu memberikan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan, maka itulah Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan memperbaharui pemahaman kita atau hal-hal yang mungkin kurang kita pahami atau yang mungkin kita sudah pahami akan tetapi sudah dilupa, ya, tentang bagaimana pelaksanaan ibadah umrah. Pertama ingin saya sampaikan, ibadah umrah itu menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya wajib, sama dengan hukumnya haji. Bagi orang yang mampu wajib melaksanakan umrah seperti wajibnya melaksanakan haji. Jadi orang yang mengatakan umrah itu sunnah, itu adalah pemahaman dan tentunya berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i umrah itu wajib bagi yang mampu. Kenapa? Merujuk kepada Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat ini menyebutkan sempurnakan haji dan umrah
Ya. Dan ini adalah kalimat perintah. Al-amru yang berbentuk perintah kepada seluruh kaum muslimin yang disyariatkan bagi yang mampu. Maka dari itu orang yang diberi kemampuan kemudian dia tidak melaksanakan umrah atau dia tidak melaksanakan haji, maka orang itu tercatat berdosa besar di sisi Allah karena dia tidak menjalankan sebuah kewajiban. Itu masalah syariat. Ya. Jadi umrah itu wajib. Ya. Kepada siapa? Kepada yang mampu. Yang kedua, umrah ini adalah ibadah fisik. Semua yang menjadi rukun di dalamnya adalah fisik, perbuatan. Kenapa disebut ibadah fisik? Karena umroh ini tidak bisa dilakukan apabila tidak menghadirkan fisik kita. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kita pertama menghadirkan fisik kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Itu wajib. Tidak bisa kita lakukan dimanapun tempat di seluruh dunia. Di Indonesia, di Amerika, di Cina, tidak bisa dilakukan. Dilakukannya harus di tanah Makkah. Jadi itu ibadah fisik. Kemudian semua rukun-rukun yang terdapat di dalam ibadah umrah itu adalah fisik, bukan bacaan. Jadi dalam ibadah haji dan umrah itu rukunnya tidak ada bacaan. Semua adalah fisik. Rukun yang pertama adalah apa? Miqat. Orang Bugis bilang makaco. Ya. Miqat ini tempat mengambil niat. Niatnya itu tidak bisa dilaksanakan kecuali menghadirkan tubuh kita kepada tempat yang boleh orang berniat. Di mana kita boleh berniat? Satu, apabila kita dari Madinah, kita mengambil tempatnya namanya Bir-Ani. Andainya kita dari Jeddah langsung ke Makkah namanya Yalamlam. Ya. Jadi ada 4 sudut. Ya. Itu orang mengambil miqat. Ya, ada namanya Ji'rana, ya. Ya. Jadi ini adalah tempat mengambil miqat. Dan disitulah harus menghadirkan tubuh kita, badan kita, fisik kita untuk berniat. Tidak bisa kita berniat di sini. Tidak bisa. Contoh, kita pakai ihram. Di Madinah, di hotel ini kita niat umroh. Tidak syariat. Karena tidak hadir fisik kita di tempat orang boleh berniat. Nah, jadi rukun pertama adalah niat. Niat itu pun tidak sembarang orang bisa berniat. Harus berniatnya di tempat yang disyariatkan. Ada tempatnya. Di mana tempatnya? Kita fokus tempat yang akan kita tempati mengambil niat adalah Bir-Ani. Jadi nanti besok kita akan berpakaian ihram semua, ya, berpakaian ihram di hotel kita ini. Ya, bisa dipahami ya? Nah, pada saat kita berpakaian ihram dari hotel, kemudian kita akan nantinya menuju ke satu tempat yang disebut dengan Bir-Ani. Di Bir-Ani itu kita sholat 2 rakaat, boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, ya, dan ada yang mengatakan boleh sholat sunnah ihram. Jadi sekali lagi ulama kita berbeda pendapat. Ada yang membolehkan sholat taubat. Kenapa sholat taubat? Karena ihram itu adalah penyucian diri. Semua kita akan berpakaian ihram, kita bertaubat kepada Allah agar kita bukan hanya berpakaian suci dengan ihram, tapi hati kita juga ini menjadi suci disebabkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sholat taubat. Ada yang mengatakan kita sholat hajat, kita ada niat kita untuk melaksanakan umrah, maka itu adalah suatu hajat. Agar Allah menjadikan hajat ini menjadi hajat atau tujuan yang sempurna, maka boleh sholat hajat. Yang ketiga, sholat sunnah ihram. Ini yang umum kita pakai, sholat sunnah ihram. Nah, kemudian sesudah itu kita niat untuk umrah. Sudah tahu semua niatnya? Niatnya dalam hati. Ya, karena Rasulullah katakan an-niyatu fis sudur, niat itu di hati. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain mahallun niyyah fi qalb. Ya, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Ya, apa niatnya? Cukup dalam hati. Ya Allah, saya niat umroh karena Allah. Nah, atau saya niat umroh dengan mengenakan pakaian ihram karena Allah. Akan tetapi lebih mulianya ketika kita melafalkan untuk mempermantap niat dalam hati, mempermantap niat
dalam hati. Jadi kalau ada mengatakan niat itu bukan diucapkan, iya betul, tapi memantapkan niat adalah suatu hal yang sangat penting. Itulah sebabnya Imam Syafi'i menyuruh kita melafalkan. Apa lafalnya? Nah, lafalnya seperti seperti ini. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Semua bisa nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati kita itu mengatakan saya niat umroh dengan mengenakan pakaian ihram ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kata pakai ihram untuk begok biasanya umroh nah karena Allah taala. Ya, jadi seperti itu. Itu ditanamkan dalam hati. Jadi ucapannya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, jadi itu niat. Setelah kita niat, ya, setelah kita niat, nah lanjut pendeknya, nanti kita akan menuju ke bus. Di bus ini sebelum kita meninggalkan tempat mikot, pihak travel kembali mengajak kepada Bapak Ibu untuk niat sama-sama. Kenapa? Demi membentuk niat yang lebih baik, lebih bagus, kita diajak lagi niat sama-sama. Insya Allah dari pihak travel, apakah saya atau dari pembimbing, kita akan mengajak niat sama-sama, dibimbing sama saya. Tinggal kita ngikutin saja. Kemudian setelah kita berpakaian ihram, disunnahkan kita untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ulang-ulang, perbanyak ulangi. Dan juga kita disunnahkan memperbanyak zikir-zikir yang lain. Kalau bukan talbiyah boleh zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau memperbanyak salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salawat banyak. Mau panjang-panjang boleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau tidak pakai sayyidina boleh juga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pendek-pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pendek lagi sallallahu alaihi. Mau pendek lagi sallallahu ada gitu. Dari pendek sallallahu alaihi ada salah mana ini ya. Jadi itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat. Ya, apalagi saat kita meninggalkan kota Madinah, kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Kemudian di dalam perjalanan kita menuju ke kota Makkah, kurangi itu gosip. Ya, ini banyak ya. Perjalanan di Badau, tapi kerjanya gosip terus. Wah, dia gosip kita, namanya cerita, coba dia itu aneh. Kenapa itu hijaunya tebal sekali? Palsu itu. Kenapa bisa itu merah giginya? Pokoknya nama cerita terus. Ya. Kerjanya gosip terus. Nah, jadi kurangi kita cerita yang sia-sia, cerita yang tidak manfaat. Ya, cerita hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai menggunjing orang, memfitnah orang. Nah, ini semua tidak boleh. Ya, apalagi kalau perjalanan Mira itu kan lama, kurang lebih 5 jam kita menuju ke Makkah. Sudah mah gosip kita terus. Apa gosipnya paling pertama? Rata-rata itu gosipnya paling pertama. Bisa kali mabok saya lain tidak paham sih. Sudah gosip terus ya. Pokoknya gosip keluar semua. Ya, jadi kurangi gosip. Ya, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kurangi bahasa-bahasa yang negatif, kurangi bahasa-bahasa yang merusak hati, yang mengotori hati. Jadi kalau ada teman kita yang gosip mengajak kita begini, langsung kita bilang Subhanallah, ya kan? Ya, itu diajarkan Nabi. Setiap ada orang yang bercerita tidak baik, diajarkan kita untuk mengucap Subhanallah, semuanya Subhanallah. Pintar semua. Berarti besok begitu ya. Jangan langsung orang bilang, aku dengar itu begini. Langsung mendekat itu gak bilangnya. Mana juga dengar begitu. Akhirnya fitnah terjadi. Jadi kurang itu, silakan baru aja gitu. Kemudian nantinya setelah kita perjalanan menuju ke Makkah selama 5 jam, ya. 5 jam kita akan sampai di Makkah. Sampai di Makkah kita akan bagi-bagi kunci hotel. Kita akan masuk hotel, ya, di Makkah. Hotel kita adalah Al-Massa. Ya, sampingnya Al-Massa namanya Azka Al-Maqam, sama saja satu produk. Ya, jadi Azka Al-Maqam itu lebih bagus dari Al-Massa. Ya, lebih dia hotel baru. Ya.
perusahaan dengan Al-Masra. Nah, jadi insya Allah tempat kita adalah Al-Masra. Nanti kita akan bagi-bagikan kunci hotel, ya. Kemudian ingat kita dalam keadaan ihram, ya. Kita dalam keadaan ihram. Jangan sampai ada hal-hal yang kita lakukan dalam keadaan ihram membatalkan ihram kita. Apa yang bisa membatalkan ihram? Itu pasti kita ketahui. Satu, tidak boleh apa? Tidak boleh mencabut bulu. Bulu apa saja. Ya, kalau sudah pakai ihram tidak boleh. Mau bulu ketiak, mau bulu rambut, mau bulu mata, ya, mau bulu-bulu semuanya tidak boleh. Jadi semua jenis bulu tidak boleh lagi dicabut dalam keadaan ihram. Ya, kalau mencabut bulu seperti bulu hidung kita cabut dalam keadaan ihram maka kena dam. Ya, dam itu kalau Imam Syafi'i dia pakai kambing, potong kambing. Ya. Nah, jadi kemudian sesudah itu tidak boleh apa lagi menutup kepala. Jadi dalam keadaan ihram itu tidak boleh pakai songkok bagi laki-laki. Tidak boleh menutup kepala. Biasa juga itu orang pakai ihram tidak sengaja karena panas, apalagi sekarang lagi musim panas. Woi, ambil itu pakai ihramnya, tutup kepalanya, batal ihram. Ya, batal ihram. Kenapa? Disebabkan karena tidak boleh menutup kepala setelah kita niat ihram. Yang tidak boleh pakai songkok, tidak boleh menutup kepala. Intinya tidak boleh tertutup kepala kita. Nah itu. Kemudian tidak boleh memakai wewangian, laki perempuan tidak boleh. Nah itu. Jadi setelah kita berpakaian ihram, jangan lagi pakai untuk perempuan. Tidak boleh, ya. Nah tidak boleh perempuan juga pakai kosmetik, ya. Ya seperti pakai bedak, pakai cina, pakai gitu apa semua, ya. Hilang kabel, sudah ihram. Tidak boleh lagi, ya. Tidak boleh berhubungan suami istri, ya saya kira ini jelas nih. Tidak mungkin juga berhubungan di mereka begitu bos. Tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh mematahkan ranting, ya. Itu membatalkan ihram kita, mematahkan ranting. Saya kira sekarang sudah tidak ada lagi sekarang, ya. Dulu ketika orang perjalanan itu kadang melewati pohon dia patahkan itu rantingnya, tidak boleh. Jadi tidak boleh mematahkan ranting. Dan selanjutnya tidak boleh membunuh makhluk hidup. Berburu, membunuh cicak, membunuh nyamuk, membunuh apa saja tidak boleh. Ya. Jadi jangan lagi membunuh makhluk yang ada. Semaksimal mungkin. Contoh pemainnya nyamuk menempel, cukup ditiup-tiup saja. Alhamdulillah. Udah, aja. Nah, tidak boleh membunuh. Paham ya? Ya. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi apa? Nah, orang yang dalam keadaan ihram itu apa lagi? Tidak boleh memperlihatkan aurat secara umum, ya. Jadi pakai ihram itu tidak boleh memperlihatkan aurat. Perempuan tidak boleh memperlihatkan aurat. Apa itu aurat perempuan? Kita pahami menurut Imam Asy-Syafi'i, mulai dari telapak kaki kita, ujung kaki sampai ujung rambut semua adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, ya. Itu tidak boleh kelihatan secara umum. Maksudnya begini, ketika kita masuk di WC, Ustaz bagaimana nih, tidak boleh tuh dibuka celana dalam karena nggak boleh kelihatan. Iya betul, tapi persoalannya dalam WC bukan umum. Jadi barang boleh dalam WC masa itu nyale. Nah kan begitu juga laki-laki. Secara umum nggak boleh, tapi boleh dibuka di tempat-tempat tertentu seperti kita dalam WC. Jadi kalau aurat laki-laki dari pusar kita sampai lutut kita. Jadi pakai ihram itu harus tertutup pusar kita sampai lutut kita. Ya. Kemudian tambahan tidak boleh berpakaian yang berjahit. Nah itu batal bagi laki-laki, batal ihramnya. Tidak boleh berpakaian berjahit. Harus hanya memakai kain ihram saja. Ya, kalau kain ihram kita kan standar seperti ini, ada kain ihram. Nah, ini kain ihram standar. Ya, ini untuk laki-laki ya. Semua sudah ada kain ihramnya. Ya, semua sudah ada. Ya, memakai kain ihram dua ini saja. Ya, Ustaz, bolehkah orang pakai apa namanya tali pinggang? Boleh, hanya sekedar untuk menyelatkan. Karena jangan sampai dia pakai tali pinggang, madan jadi pula lagi. Padahal waktu dia pakai celana dalam, tidak boleh. Ya, jangan sampai madan dan muka rasa gitu. Ya, jadi itu konsepnya. Ya, bolehkah Ustaz kalau tidak ada tali pinggang kita pakai tali rapiah? Boleh.
Ya, namun pulau tiga itu, tapi tidak ada pun. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, jadi inilah yang kita pakai. Ya, kemudian memakai ini tidak ada aturan khusus bahwa begini caranya, tidak ada aturannya. Intinya tertutup dari atas pusat kita sampai dengan lutut kita. Jadi tidak ada aturan khususnya. Yang mana yang nyaman dan mana yang lebih rapi. Ya, makanya caranya beda-beda. Ada punya cara begini. Ya, nah seperti ini. Kemudian dia lebihkan sedikit ya. Kemudian dia tahan di sini. Begini. Ya, jadi ini. Nah, jadi ada yang caranya begitu. Jadi ini memang dia sudah lebihkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dia ambil ke sini, kemudian dia tahan di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya karena dia kecil, tidak bisa lagi kita bawa ke sini baru putar ke sini. Dan andainya dia panjang bisa ke sini, putar lagi ke sini. Jadi dia sebenarnya sudah rapi. Ya. Kalau saya mah karena biasa di pesantren dan biasa pakai sarung, jadi biar begini saja dia ya, melangkah juga dia enak, ya. Nah, melangkah juga dia enak. Kemudian cara yang lain ada juga, bisa juga begini, tidak ada masalah. Nah, kasih masuk di sini di belakang. Ya, cuma ini biasa susah melangkah. Nah, apalagi berputar ilmu memang. Kenapa pakai? Kenapa belum mata apa? Kenapa buat? Tapi ini tidak jadi masalah karena tertutupnya orangnya. Cuma dia mau buang bukan rasa. Jadi itu jemaahnya. Jadi banyak cara. Ya. Ada juga dia tutup dulu sampai di sini. Kemudian dia putar ke sini, ya. Kemudian dia balik lagi ke sini. Ini ada juga yang begini. Begitu. Ini bagus juga. Cuma ini kalau melangkah harus pelan-pelan. Kenapa? Karena di sini bisa kelihatan tuh. Jadi siapa tahu melangkah tuh sini tapi abunya mati batal ya Pak. Nah sebab colong kita dulu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ihram banyak. Ini yang menutup pusat sampai nutup. Oke. Kemudian ini kita pakai di bagian atas. Ya, kita pakai di bagian atas. Jadi kita ini tidak ada aturan khusus. Ya. Jadi kita bisa memakainya seperti ini saja dulu. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian nanti pada saat kita sedang tawaf disunnahkan kita membuka tangan tidak. Jadi begini, kita tutup di tangan kiri, ya. Kita tutup tangan kiri. Boleh begini saja, tidak ada masalah. Tujuannya apa? Kenapa menutup tangan kiri? Karena tangan kanan kita akan dilambaikan saat kita berada di di start awal. Ada lampu begini, lampu warna hijau. Lampu warna hijau itu dia berlurus ya, lurus dia dengan berlurusan dengan Hajar Aswad atau pintu Ka'bah, ya. Dan juga di situ ada satu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, di situ tempat ada malaikat khusus yang senantiasa mengucapkan amin, amin, amin. Maka disunnahkan berdoa di multazam. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika kita berdoa di aurat itu, mungkin karena kita susah, jangan lepaskan doa kita di multazam. Karena di situ ada malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa-doanya orang yang berdoa di multazam antara pintu Ka'bah. Dia pun kalau kita maka di mana itu multazam? Biasa pusing tuh. Di mana itu multazam? Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu multazam di situ. Jadi lurus ada lampu hijau juga kan tandanya. Lurus itu di situ kita mulai start awal. Kita melampaikan tangan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita cium jauh. Ya, karena baru bisa kita datang mendekat di situ, sentuh, kita cium jauh. Mencium Ka'bah atau mencium Hajar Aswad itu Rasulullah lakukan 3 cara.
Cara pertama Rasulullah cium langsung. Ya. Cara kedua Rasulullah pernah mencium dengan ujung tongkatnya. Jadi tongkatnya di pintu Ka'bah, pintu Hajar Aswad itu, kemudian dia cium kepala tongkatnya. Nah, cara ketiga Rasulullah cium jauh. Saat ini kita pakai cium jauh. Kenapa? Karena belum bisa menyentuh Hajar Aswad. Nah, masih dilarang untuk disentuh. Jadi cium jauh saja. Iya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa bunyi sedikit. Coba semuanya kita enggak? Oke, sama-sama cium bapaknya. Bunyi. Ya, jadi gitu. Jadi kita cium jauh kepada Hajar Aswad. Oke. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya pada saat kita sa'i, boleh nih kita tutup begini. Ya, sa'i ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita kembali bahwa rukun umrah itu adalah niat. Dan ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan setelah kita naik niat, termasuk memotong kuku. Tidak boleh lagi. Ya, potong-potong kuku. Jadi sekarang yang mau potong kuku boleh potong kuku sebelum kita ihram. Potong memang dibutuhkan. Jangan sampai kita memotong kuku setelah kita ihram. Oke. Selanjutnya rukun umrah yang pertama tadi apa? Niat. Di mana kita niat? Di Ali satu. Yang kedua, setelah kita niat di Ali, kita akan perjalanan menuju ke Makkah. Rukun umrah yang kedua, setelah kita masuk hotel, masukkan barang, kita bagi kunci, kita makan, kita akan kumpul di lobi hotel untuk melaksanakan rukun umrah yang kedua. Apa itu? Tawaf. Ya, kita akan tawaf di lantai dasar Masjidil Haram. Ya, nanti akan dibimbing oleh mutawif kita. Ya, insya Allah kita akan dibimbing. Insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan saya itu membimbing langsung jamaah kita untuk kita tawaf. Insya Allah. Ya. Tawaf ini kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Start pertamanya itu tadi lampu yang pas pintu Ka'bah itu start pertama. Jadi kita muter, kemudian lihat lagi itu hitungan kedua. Kita mutar lagi hitungan ketiga, kita mutar lagi hitungan keempat. Apa yang tidak boleh kita lakukan dalam tawaf? Kesalahan dalam tawaf tidak boleh melewati di dalamnya Hijr Ismail. Ini juga banyak. Jadi ketika dia tawaf, lalena ya Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Bahasa tulisnya batu mas salekon. Ya. Batu mas salekon ya setengah jompi laut. Ya. Tidak boleh lewat di dalam itu. Tawaf wajib tidak boleh melewati di dalamnya Hijr Ismail. Jadi salibon aja. Kemudian tidak boleh menyentuh makam Ibrahim dalam keadaan tawaf wajib. Jadi ada orang itu pas lihat itu makam Ibrahim dia cium-cium sentuh-sentuh, tidak boleh itu dalam tawaf wajib. Jadi putar aja dulu. Ini wajib ini. Rukun umrah. Nanti kalau tawaf sunnah tidak ada masalah, mau ke sini di sini, mau singgah dulu, mau sholat sunnah dulu, no problem. Maafi muskilah, tak ada masalah. Nah, itu. Jadi konsepnya kita kelilingi Ka'bah, tidak boleh lewat di dalamnya Hijr Ismail, tidak boleh kita menyentuh makam Ibrahim. Sempurnakan 7 tahun. Apa yang kita baca tidak ada bacaan wajib di dalam tawaf. Yang ada adalah berterdiri 7 kali. Apa yang harus kita baca? Apa saja? Boleh salawat, boleh zikir, boleh doa, boleh baca Quran, apa saja bisa. Tapi untuk lebih lebih bagusnya ikuti diminta. Ada yang baca, ikuti baca, ya. Makanya karena tidak ada bacaan yang wajib dalam tawaf, pernah ada orang Indonesia melaksanakan haji Pancasila dengan Indonesia Raya baca. Indonesia Raya. Kenapa? Karena memang tidak ada bacaan yang wajib. Yang wajib itu adalah mungkin karena niat untuk menyemangati jamaahnya, ya Indonesia Raya ya. Karena tidak ada bacaan yang wajib di situ. Yang ada adalah memperbanyak berzikir, boleh baca Quran, boleh baca selawat, boleh banyak-banyak berdoa kepada Allah. Keliling juga. Ya, sering paham ya. Lanjut, rukun umrah ketiga, setelah kita melaksanakan tawaf, kita akan sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah. Tapi sebelum kita sa'i, ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Pertama, sholat sunnah pas di depan pintu Ka'bah. Sholat sunnah kita. Ya, sholat sunnah ya. Ba'da tawaf, setelah kita tawaf. Nah, boleh juga kita lakukan sholat sunnah taubat. Boleh juga kita sholat sunnah aja. Nah, ya sholat sunnah pas di depan Ka'bah. Doa-doa di depan mutasab tadi itu, cari tempat terbaik yang pas dengan mutasab.
doa-doa nangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, kamu sudah bawa saya melihat keagunganmu, saya melihat Ka'bahmu, betapa banyak orang datang tidak bisa merasakan bagaimana Ka'bah itu. Ya. Kita tidak boleh kita banyak ngomong sembarang. Kenapa? Di sini sebelum Ramadan ya, ada orang umroh. Sebelum umroh Ramadan ya, itu umroh Sya'ban. Ada orang ya, dia sementara selesai tawaf, dia perempuan buka semua bajunya, buka semua halus-halus yolona, halus-halus, langsung diambil sama petugas di bawah ya. Jadi orang sehat, keluarganya sama-sama. Seorang perempuan, dia buka semua bajunya, buka tempat itu. Perempuan, cewek, cantik. Jadi apa namanya, hal-hal begini kan sesuatu yang tidak di luar nalar. Ya, seperti orang kesulitan. Ya, makanya kita jagalah niat kita, ya, jangan sampai istilahnya apakah lontok-lontok di pengeletala, ya, apakah tulu-tulu di pengeletala. Jadi kita banyak-banyak doa di bersama, minta yang terbaik semua, diampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian sunnah selanjutnya setelah kita doa-doa, setelah kita sholat sunnah, kita minum dulu air zam-zam. Aslinya air zam-zam ada di Makkah. Jadi yang ada di sini itu air zam-zam yang diambil dari dibawa ke sini asli juga. Termasuk alat itu air itu kalau kita terus itu bukan air zam-zam ya, dari minum biasa. Ya. Jadi aslinya air zam-zam ada di Makkah. Nanti kita cari tempat-tempat yang sudah disediakan ya. Ya, nanti kita ambil air zam-zam itu minum dulu. Sesudah itu baru kita rombongan masuk di wilayah Bukit Sofa. Dari Sofa ke Marwah disebut dengan sa'i. Sofa Marwah. Kenapa kita sa'i dari Sofa ke Marwah? Kenapa bukan dari Marwah ke Sofa? Ada yang bisa jawab? Ya. Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Karena perintahnya Sofa dulu dengan baru ke Marwah. Ya. Sofa itu bahasa Arab. Ya. Sofa itu bahasa Arab. Artinya suci. Ya, jadi nanti kita boleh cek-cek itu ya. Suci itu bisa di bahasa Arabnya itu adalah sofa. Ya, sofa. Marwah itu artinya puas. Ya, marwah itu artinya puas. Jadi sofa itu artinya suci, marwah itu puas. Ya. Kenapa kita mulai dari Bukit Sofa menuju ke Marwah? Karena kita ingin memulai dari hal yang suci agar kita mendapatkan kepuasan. Ya. Jadi orang yang memulai sesuatu dengan suci itu adalah pelajaran. Dia akan mendapatkan kepuasan. Kita buka toko, dimulai dengan niat yang suci, dimulai dengan harta yang halal, dilaksanakan dengan cara-cara yang suci, cara-cara yang baik. Nanti akan mendapatkan rasa puas. Banyak pembeli, tidak ada pembeli, kita rugi sekalipun pasti rasa puas. Tapi kalau sesuatu itu dimulai dengan sesuatu yang tidak suci, pasti hasilnya tidak puas. Kita buka toko, banyak apa kita menipu orang, banyak keuntungan tak dibalik-balik dia pernah dapat, dia pernah lana, ternyata lebih nih, ya. Walaupun kita untung sekalipun tidak puas di hati, pasti ada di hati kita. Kenapa? Karena sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang tidak suci, hasilnya tidak akan memuaskan. Walaupun banyak untungnya, ya. Madara tipa, mabali darat, anu na tawiala, lecce patok na darata. Mega di lolongan tan perleta, baru sogi, mega di lupa apa namanya kalau pasawita, ya. Tapi pasti hati kita tidak puas. Latuki mate maka gawe makula batu ka gara-gara kalau pasawin atau lewa. Dia namanya nyaman. Kenapa? Sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang tidak suci akan melahirkan ketidaktenangan. Tidak akan pernah merasa puas. Maka sofa ke Marwah itu pelajaran. Artinya mulailah seluruh persoalan hidup Anda dengan sesuatu yang suci agar Anda mendapatkan kepuasan dalam hidup Anda. Maka pada saat kita melaksanakan sa'i, itu adalah proses pelajaran. Kita melakukan dari sofa sesuatu yang suci menuju ke Marwah agar kita mendapat kepuasan. Nah itu artinya sofa Marwah. Nah begitu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah Nabi Ibrahim itu dia lari Maryam. Siti Hajar yang dilepas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu karena tidak ada air yang dia dapatkan, dia pulang balik. Nah, itu sejarahnya. Secara syariatnya dia pulang balik dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah.
hingga keluar air di antara Bukit Safa Marwah, maka dapat kepuasan. Jadi Allah akan berikan kepuasan kepada kita, Allah akan beri keberuntungan kepada kita bila perkara itu dimulai dengan perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang baik. Ya, bisa dipahami ya? Itu lari-lari kecil tidak selalu dilakukan, hanya dilakukan di tempat tertentu. Jadi ada orang dia apa namanya, dia sa'i lari-lari kecil terus, akhirnya mati karena lari itu. Ya, jadi kita lari-lari kecil itu nanti ada lampu hijau. Ini lampu hijau sampai sana, Bukit Safa ya. Nanti kita lari-lari kecil di situ. Nanti lewat itu jalan lagi, jalan biasa. Pulang pergi 7 kali ya, 7 kali. 7 kali ini hitungannya dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah 3, dari Marwah ke Safa 4, dari Safa ke Marwah 5, dari Marwah ke Safa 6, dari Safa ke Marwah 7. Langsung kita meminggir di Bukit Marwah, kemudian kita gunting rambut. Rukun umrah terakhir adalah tahallul, gunting sedikit rambut. Gunting rambut laki perempuan. Jadi sebaiknya laki-laki gunting sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan boleh suami istri antara laki perempuan boleh kita gunting sedikit rambut. Laki-laki mau dapat pahala yang paling gede, paling besar, bagusnya gunting seluruh rambutnya. Tapi jangan di situ, nanti cari tukang cukur untuk gunting semua. Hanya menyempurnakan syariat, gunting sedikit saja dulu. Ya, bisa dipaham ya. Yang tidak mau juga botak nggak apa-apa. Seperti itu, nggak apa-apa. Tapi mau lebih sempurna botak apa? Selesai rukun umrah kita. Seperti itulah perjalanan umrah. Jangan sampai ada orang salah. Pernah saya mengantar jamaah itu. Dia pulang balik karena kita berpisah pada saat tawaf. Jadi dia sendiri mengikuti orang. Jadi dia hitungannya dari Safa ke Marwah. Dari Marwah ke Safa itu dia baru hitung 1. Ya, dia mulai lagi dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa baru hitung 2. Jadi ternyata itu sudah yang 2 belum selesai dia sa'i. Dia nggak kenal, baru pulang-pulang. Ternyata 14 kali dia pulang balik. Kenapa? Karena dia pulang pergi itu baru dia hitung 1. Jadi 1 kali kita dari Safa ke Marwah itu hitungnya 1. Dari Marwah ke Safa itu 2. Jangan salah paham. Karena banyak juga salah paham seperti itu. Ya. Setelah nanti kita potong rambut yang disebut dengan tahallul, maka selesai kegiatan umrah. Ya, selesai kegiatan umrah kita. Boleh sholat di Masjidil Haram di lantai 2, lantai 3, boleh di lantai 1, boleh di bangunan baru, boleh selesai sholat mau melakukan tawaf sunnah, boleh ya, karena disunnahkan kita di Masjidil Haram itu memperbanyak tawaf. Ya, ibadah tawaf tidak bisa dilakukan dimanapun kecuali di Makkah, makanya banyak-banyak tawaf. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu apabila berada di Masjidil Haram lebih sunnah kita melaksanakan tawaf daripada sholat-sholat sunnah. Ya, nanti tahu bukan doa. Kenapa? Karena sholat sunnah boleh dilakukan di luar Masjidil Haram, tapi kalau tawaf tidak bisa kita tawaf kecuali Masjidil Haram. Siapa tahu malaki meja macam-macamnya dia apa ada, dia boleh jadi. Ya, kita tahu nih bah tawaf. Nah, tidak jadi karena tawaf itu harus di Masjidil Haram. Ya, tidak bisa dilakukan di mana saja. Antum apa kok dipandang? Dia apa di Sudia. Tapi tidak bisa. Ya, karena tawaf itu cuma adanya di Masjidil Haram, ya gitu ya. Jadi seperti itu. Tawaf sunnah boleh langsung berhenti dulu, boleh pegang-pegang hijab Ismail, boleh sholat sunnah di hijab Ismail gitu ya. Boleh, tidak ada masalah. Cuma itu saat tawaf sunnah. Tawaf sunnah juga tidak mesti pakaian ihram. Beda kalau tawaf wajib harus pakai ihram. Ya, kalau tawaf sunnah boleh pakaian biasa. Tapi sekarang aturannya pemerintah Arab Saudi selama pandemi sampai sekarang, kalau tidak pakai baju ihram tidak bisa turun ke bawah untuk tawaf. Dari tawafnya lantai 2, lantai 3. Bagi 2 lipat luasnya kita tawaf. Kalau di lantai 2, lantai 3 lebih luas lagi karena dia keluar, semakin keluar di lantai 3, gitu ya. Jadi semakin jauh. Ya, jadi tawaf kita nanti kalau tawaf sunnah, ya kita siasati. Pakai baju biasa, pakai celana, tapi kita bawa pakaian ihram. Kemudian kita pakai saja ini pakaian ihram. Ya, pakai saja ini pakaian ihram.
sambil begitu kita pakai di bawah. Untuk apa? Lewat di depan petugas. Nah, masuk ke dalam. Nah, saya tahu apa di dalam. Hanya untuk memenuhi standar untuk masuk di wilayah Ka'bah. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak ada salah. Perempuan kan boleh pakai hitam hitam, boleh pakai putih putih, ya, boleh pakai apa saja. Yang penting aurat. Ya, tidak ada aturan perempuan untuk pakaian ihramnya. Boleh pakaiannya yang panjang, boleh pakai jilbab biasa, ya. Tidak ada, yang penting tertutup aurat. Boleh model pocong, model banda-banda, semua boleh. Yang penting, ya, sekarang banyak modelnya untuk membuang pakaian. Saya kira itu penjelasan saya. Ada mau ditanyakan, ya? Mungkin ada hal-hal yang menjangkau di hati, kurang lengkap kita rasakan, kurang kita pahami. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa program di mereka? Jadi kita di Makkah nantinya kita ada beberapa kegiatan setelah pelaksanaan umroh. Pertama ya biasanya kita tetap melaksanakan namanya ziarah beberapa tempat. Ya, kita sih ke beberapa tempat termasuk kita jalan-jalan ke mana? Jabal Rahmah. Nanti dari Jabal Rahmah kita muter-muter di tempat kegiatan pelaksanaan haji. Ya, di dekat Musdalifah atau Mina, ya kita lihat semua ini tempat-tempat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya, itu Jabal Rahmah itu juga biasa disebut dengan apa itu? Padang Arafah, ya Padang Arafah. Ya, orang melaksanakan haji harus di situ. Tidak sah haji kalau tidak di situ. Ya, Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu di Arafah. Ya, nanti Gunung Arafah ini tempat pertemuan Nabi Adam. Jadi ada tempat di situ semacam tugu, ya. Tugu ini adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dunia dari surga, bertemunya di Jabal Rahmah. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Konon katanya Jabal Rahmah itu tempat mustajab minta jodoh. Katanya. Ya. Oke, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di Makkah juga kita ya Jabal Nur kita cuma numpang lewat kan. Ya. Jabal Nur itu kita hanya numpang lewat. Kita tidak naik kecuali yang mau pergi ke situ mengambil destinasi sendiri. Maksudnya begini, kita bisa ambil mobil, ada berapa orang, nanti saya usahakan taksinya, kita sama-sama, kita berangkat ke Jabal Nur. Berangkatnya bagusnya malam, kita naik di atas. Kalau siang kita berangkat, bisa-bisa kita pingsan karena panas. Panas baru mau naik di atas gunung, luar biasa. Ya, jadi Jabal Nur itu adalah tempat pertama menerima Rasulullah wahyu. Disitulah datang itu Allah pada saat Rasulullah berada di Gua Hira, ya. Gua Hira, Jabal Nur, Jabal itu gunung, Jabal Nur, Jabal bercahaya, gunung yang bercahaya. Ada gua di situ yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Rasulullah duduk, dia dia zaud, dia kalau bahasa ininya menyendiri, ya, menyendiri. Nah, dia tafakkur, ya, di dalam Gua Hira. Nah, dalam tafakkurnya datang wahyu pertama, ya, mendengarkan kalimat Iqra. Ini wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Rasulullah kaget, saya tidak tahu membaca. Ma'ana biqari, ya. Saya tidak tahu membaca. Akhirnya demam Rasulullah karena mendengarkan suara itu, pulang ke rumahnya diselimuti oleh istrinya. Pada saat itu Rasulullah kedinginan, kemudian dia tersadar, langsung dia bisa memahami. Ya, memahami apa yang dia pahami, dia langsung mengenal Tuhannya. Jadi Rasulullah itu membaca bukan pakai akal waktu itu, tapi dia membaca pakai insting, pakai hati. Ya, dia langsung mengenal Tuhannya dengan hati. Ya, jadi Tuhan itu kita kenal pakai hati, bukan pakai akal. Makanya yang dipakai melihat Allah dalam sholat itu adalah hati, bukan akal. Makanya mencerdaskan akal itu sekolah, mencerdaskan hati itu adalah zikir. Nah, makanya dalam sholat itu
yang diingat adalah Allah, tapi yang dipakai mengingat adalah hati, bukan akal. Ya, bukan akal. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kemarin dia minta ke Allah Ta'ala, dia minta bagaimana cara dia melihat pakai hati, bukan pakai akal. Kalau akal dipakai, kita berpikir Allah itu bagaimana, Allah itu besarnya seperti apa, itu pikir. Tapi kalau memakai hati tidak bisa diungkapkan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada samanya dari sesuatu. Kita hanya bisa merasakannya karena Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ya, jadi nggak ada urusan. Intinya kita mampu merasakan. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanya ke Pak Ustaz, kita kan besok sudah pakai baju mihrabnya. Ya. Pas dalam perjalanan tiba-tiba buang air kecil atau buang air besar, apa kita harus mandi lagi? Tidak perlu. Tidak. Tidak perlu. Jadi buang air kecil, ambil air wudhu, lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Tidak ada lagi niat, karena kita sudah niat di bid'ah. Tidak ada tempat niat yang lain kecuali di tempat yang disyariatkan. Tempat disyariatkan di bid'ah. Kalau mau niat lagi harus kembali ke bid'ah. Berwudu mungkin berwudu. Ya. Kalau berwudu, iya kita niat wudu saja. Nah, kita niat mensucikan diri kita dari hadas kecil pada saat kita wudu. Bisa dipahami? Nah, jadi boleh wudu, boleh kencing, tapi jangan sampai bilang berpakaian hitam tidak boleh kencing, tidak boleh berak, bahaya. Tapi kalau misalnya Pak Ustaz kan tadi Pak Ustaz bilang nggak boleh cabut-cabut. Ya. Kalau misalnya jatuh sendiri kan. Kalau dia jatuh sendiri dalam keadaan tidak sengaja itu tidak jadi masalah. Ya, karena sesuatu yang tidak disengaja. Ya. Sama ketika orang sedang sholat kentut tapi tidak merasa dirinya kentut. Nah, cuma orang yang bilang kentut kok tadi bilang mana kali itu sendiri. Nah, tidak ada masalah karena dia sendiri. Sesuatu yang tidak dirasakan dan tidak disengaja tidak kena hukum. Ya, sama ketika orang puasa tidak sengaja minum, tahu minum. Nah, ini terang. Ini terang. Ya, harus. Jadi seperti itu ya. Terang. Oke, bisa ada pertanyaan? Oke. Jadi tidak boleh mengumrahkan orang lain yang disebut dengan badal, mengganti. Tidak boleh mengumrahkan orang lain sebelum orang itu pernah melaksanakan umrah. Tidak boleh menghajikan orang sebelum dia haji. Jadi ada orang mau menghajikan orang tuanya belum dia tidak boleh. Mengumrahkan orang tuanya belum umrah tidak boleh. Jadi kita laksanakan umrah kita dulu. Nanti keesokan harinya atau selanjutnya pada saat kita pergi ziarah boleh kita mengambil miqat. Di mana kita ambil miqat? Boleh di Tan'im, boleh di Jirana, ya. Nanti di situ tempat kita mengambil miqat. Sama ketika di Bin Ali. Tapi Jirana ini adalah satu tempat yang dekat dari kota Mekah. Jadi kita ambil nanti miqat di Jirana. Kemudian kita niat umroh. Niat umrahnya itu diniatkan untuk orang tua kita. Ya. Jadi kita niatkan untuk orang tua kita atau orang yang meninggal dunia. Niatkan dalam hati saja. Ya, untuk mengambilkan umroh kepada orang tua atau orang yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah tidak ada harapan lagi dia berangkat umrah. Umpamanya orang tua kita ada masih hidup, dia itu pernah mati. Tapi dia sudah tidak ada harapan lagi untuk berangkat ke sini. Ya, artinya masalah ini dia sudah busuk, maka boleh diumrahkan. Apalagi kalau dia sudah meninggal, maka boleh diumrahkan. Karena kalau sudah meninggal tidak ada harapan pas umrah, ya kan? Nah, kalau sudah meninggal sudah selesai. Ya, niatnya itu kalau dilafalkan itu kita boleh membaca nawaitul umrata wa ahramtu biha li. Sebut namanya. Hah? Ya Muhammad siapa gitu ya. Kemudian bilang ya. Ya. Ibu bapak. Ya. Dua-duanya tetap pakai begitu. Ya. Tidak boleh bersamaan. Bisa dibaca kalau kita mau niatkan bisa juga kita baca nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kemudian wa ahramtu bihi kalau laki-laki kita niatkan wa ahramtu bihi li tetap kita sebutkan
biha kalau perempuan. Tapi kalau untuk pribadi kita, wa haram tu biha boleh. Ya, kalau untuk diri kita, biha boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau untuknya orang lain, kalau perempuan kita gunakan ya laha kalau perempuan, li kalau untuk ya nanti juga dipandu dikasih tahu. Ya. Pak Ustaz, ada kebutuhan pandangan juga, misalnya karena dikatakan perempuan itu bisa aktif, enggak, kan ini bagi Oke, sebelum kita mengambil makeup masih boleh kita pakai gincu, pakai bedak apa masih boleh ya. Terutama pakai tawas, pakai kakian. Ya, jangan sampai mata wabu dimampu sekali pak. Ya. Jadi masih boleh. Tapi kalau sudah kita ambil makeup, tidak boleh. Ya, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Nah, waktu kita kasih lagi waktu 5 menit, ya 5 menit. Sebelum kami ada yang sedikit lagi, ya, selain daripada bahasa ini. Ya, oh iya. Ya, tidak apa, silakan. Iya, iya. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Sudah ya? Nah. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira manasik kita. Umrah sunnah tidak wajib sa'i. Wajib. Kalau umrah sunnah tetap wajib sa'i. Tetap wajib karena harus menyempurnakan semuanya. Umrah sunnah itu ya umrahkan umrah lain. Jadi ketika kita tawaf sunnah tidak ada sa'inya. Tawaf saja, keliling, tidak pakai ihram, tidak ada sa'i, hanya mengelilingi Ka'bah Qiblat. Tidak ada tahallul, ya. Oke. Apalagi? Nah, sudah sempurna ya. Kalau untuk orang lain, saya orang tua tetap harus sa'i. Tetap harus. Mulai dari ambil miqat, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, tetap harus ada. Siapa? Selesai ya, aman ya? Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Informasi kepada kita. 1. Insya Allah sebentar malam sudah bisa di-packing barang kita. Kita buku-buku di barang alam sudah pergi. Kita perhatikan ke kamu kemarin. Ya. Ya. Ya, kamu kalau tali kue manteru. Yang kita bayar bagasinya kalau lebih 25 kilo. Oke ya. Jadi insya Allah kita packing barang kita. Kemudian nanti malam sudah isya mungkin jam 9, jam 10 atau nanti setelah sholat subuh simpan semua di depan kamar kita masing-masing. Oke, koper kita ya, semua barang-barang kita ya. Semua kita sudah simpan di depan kamar. Tujuannya adalah diangkat oleh muslimin untuk diturunkan oleh petugas hotel, turunkan di bawah. Sudah sholat subuh ya. Boleh nanti malam, boleh nanti sudah sholat subuh. Jangan lambat, nanti tidak ngangkat kan di orang hotel bilang kan, mari nama nonton orang kabaran, itu cara nama nonton apa masuk. Nah, jadi kita keluarkan di depan hotel. Ya, di depan pintu hotel. Ya, pintu kamar. Pintu kamar hotel. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mandi ihram. Mandi ihram memang masih di hotel ya. Jangan nanti di Bir Ali, karena kalau di Bir Ali banyak orang. Ya kita mandi ihram di hotel. Kemudian pakai memang di pakaian ihram semua apa-apa. Ya oke, kita pakai memang ini pagi. Ya. Kemudian kita setelah berpakaian ihram, kita makan pagi. Ya, boleh nanti sesudah makan sarapan pagi, kemudian kita pakai ihram. Ya, kemudian sesudah itu kita sholat duhurnya di masjid. Tapi sudah pakai ihram ya. Sholat duhur di Masjid Nabawi. Sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Ya, namanya jamak takdim. Oke.
Jamaah takdim. Kita laksanakan sholat duhur, ibu imam 4 rakaat. Kemudian setelah itu kita berdiri ambil lagi 4 rakaat sholat asar. Namanya jamaah takdim ya. Dalam keadaan pakai ihram imam kita. Pulang ke hotel langsung makan. Cepat-cepat langsung pergi makan. Setelah kita makan langsung turun di lobi untuk naik di bus karena bus itu datang sebelum duhur insyaallah. Ya, tapi memberikan kesempatan kita untuk sholat duhur dan asar di Masjid Nabawi. Kemudian kita makan dulu, sesudah itu langsung turun untuk naik di bus menuju rumah. Bisa dipaham ya? Jadi jam berapa? Jamnya itu sesudah duhur. Sudah sholat duhur. Kita makan langsung turun. Oke? Oke, nanti di Masjid Nabawi setelah duhurnya ya kita doa-doa perpisahan. Mudah-mudahan kita dipanggil lagi. Ya, karena Rasulullah SAW katakan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah selanjutnya itu pengumpul dosa di antaranya. Jadi kalau mau gugur dosa-dosa itu umrah. Tidak ada uang untuk lagi, banyak uang untuk lagi. Umrahnya sama siapa? Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi seperti itu kita umrah. Kemudian umrah ini ada satu hadis Rasul itu Sahih Bukhari. Umrah itu akan menghilangkan kemiskinan seperti hilangnya karat miskin. Ya, kalau ada orang bekerja tidak bisa kaya, ternyata obatnya umrah. Itu rahasianya. Jadi tarekannya orang salaf dulu, para sahabat itu adalah umrah. Ya, ketika dia ingin rezekinya terus bertambah, dia umrah. Ya, karena dia menghilangkan kemiskinan seperti hilangnya karat dalam miskin. Jadi kalau sudah kerja kiri kanan, rezekinya tidak bisa bertambah, rezekinya tidak bisa bertambah, atau mungkin bisnisnya bangkrut terus, rugi terus, itu umroh coba. Nah, karena dari umroh ke umroh itu membuat rezeki kita bertambah. Saat minum air zam-zam itu pada saat selesai tawaf ini rahasia ya. Itu ada doa paling bagus, paling mustajab. Doa minta rezeki. Ya. Doanya itu Allahumma rzuqna kama izzamzam. Semuanya bisa. Allahumma rzuqna kama izzamzam. Ya Allah, berikan saya rezeki seperti mengalirnya air zam-zam. Kenapa air zam-zam itu falsafahnya, itu rahasianya? Air zam-zam itu sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kiamat dunia diambil oleh terus. Falsafah keduanya manfaat sama orang. Semua orang merindukan, membutuhkan. Jadi kalau mungkin rezeki kita menjadi rezeki manfaat, ya, rezeki yang menyelamatkan orang, rezeki yang membahagiakan orang, ya rezeki seperti yang sama, tidak pernah habis, bermanfaat. Jadi doa paling bagus itu Allahumma rzuqna kama izzamzam. Ya Allah, berikan kami rezeki seperti mengalir di air zam-zam. Ya. Jadi itu doa. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal-hal yang bermasalah dari kami, ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari kami, ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Mungkin ada kata-kata saya yang kasar, ada perbuatan saya yang tidak baik, meninggalkan jamaah, melindungi dan terlambai. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya manusia Pak, tidak ada yang tidak ada kekurangan. Kalau ada yang tidak ada kekurangannya, itulah malaikat, tidak ada dosanya. Kalau ada dosa terus, itu setan. Kalau manusia pernah dosa, pernah baik, pernah beramal, pernah berbuat hilaf. Al-insanu maqallul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak pernah salah dan lupa, itulah malaikat. Kalau salah terus, itulah setan dan iblis. Manusia pernah salah, pernah lupa. Kemanapun kita pergi, bertemu dengan siapapun, bersama travel apapun, pasti ada senang suka dukanya, ada kelebihan dan kekurangannya, karena hakikatnya memang makna seperti itu. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Allah terima ibadah umroh kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah perbanyak rezeki kita. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.